kita mulai. Kepada Ustadz Nur Fajri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya izin menampilkan saya bisa ya tampilkan slide. Udah bisa. Nggak muncul kan, Ustaz? Sudah. Panahnya di situ. Oke, ke tantangannya. Kenapa nggak bisa ya? Sebentar. Gimana caranya biar bisa? Oke, udah deh. Sebenarnya saya udah siapin slide, cuma biasanya Zoom, apa ya? Nggak tahu nih kenapa nggak bisa. Gimana ya? Coba Bisa dikirimin ke Ana, Ustaz? Maksudnya slide-nya nanti Ana coba tampilin. Oh gitu ya, coba ya. Bentar loh Mas Syafal. Sama ini Ustaz ya, biasanya kalau Ustaz ngisi biasanya lebih apa ya, mic-nya juga dihidupin ya teman-teman biar pada jawab-jawab gitu ya. Ya, itu sih silakan aja bebas ya. Karena udah saya kirim, bisa ditampilin nggak? Baik, bentar Ustaz ya. Oke. Tapi sebelum itu ada yang berkenan membaca surat Luqman ayat 12 sampai 19? Silakan, mungkin sambil menunggu kita dengarkan. Ada yang berkenan? Siapa? Saya Ustaz. Oke, silakan. Ustaz Lutfi. Dibaca. Jadi ya, izin ke mushaf terlebih dahulu Ustaz. Ya, Arabnya dulu, nanti baru terjemah. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Oke. Baik. Sekarang sampai ayat 15 dulu. Silakan. Ustaz. Baik. 12, 13 Ustaz. 12 sampai 15 ya. 12 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
أتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ya, terjemahnya sekarang, silakan. Atau mau yang lain boleh? Siapa lagi yang mau yang lain? Selain Ustaz Lutfi, yang mau baca terjemahnya aja. Ada? Bener nih, nggak ada. Ayo, jangan malu-malu. Ya, oke, Ustaz Lutfi lagi deh, biarin, nggak masalah. Sering jadi bahan sindiran orang-orang Barat nih. Orang-orang Indonesia pemalu, ya, sehingga ada kesempatan kebaikan pun disia-siakan sering. Lalunya, padahal ulama salaf sudah ingatkan orang yang tidak belajar, dua orang yang tidak maksimal belajar. Siapa dua orang tersebut? Nah, orang yang malu dan orang yang sombong. sombong. Silakan Ustaz Lutfi, nggak apa-apa, mungkin masih pada pemalu, nggak masalah. Mudah-mudahan Allah tidak halangi kita dari ilmu yang bermanfaat. Silakan Ustaz Lutfi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah Bukan adalah begitu. Ya, bukan. Apa namanya? Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada oh laqad 12 ya, Afwan. Tadi iya kelewat. dari 12 dan sungguh Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. oke, sip, bagus. Gimana Ustaz Ahmad? Ini kayak sibuk sendiri. Nggak usah terlalu bagus desain, biarin aja, begini aja dah. Ya, gitu. Desain bagus, alhamdulillah. Cuma kalau desain bagus Bisa, menghalangi Sudah ini nggak? terus, ganti-ganti terus layarnya. Jadi lagi lihat ini, ntar pindah ke yang lain, fokus ini. Memang resiko itu kalau share screen. Resikonya itu. Apalagi share entire screen. Share seluruh layar, berarti Ustadz nggak bisa ngapa-ngapain dengan layar. Kalau buka WhatsApp, kelihatan WhatsApp. Siap, Nggak apa-apa ya. Sudah, insya Allah. Aman, Ya. aman. Mohon maaf nih, ngerepotin. Ya, Juga nggak tahu kenapa. saya izin matikan. Kalau saya mungkin gara-gara saya pakai Chrome nih. Saya kemarin pakai Safari. 2 pekan ini saya coba pakai Chrome. Justru malah settingannya nggak seperti Safari kemarin. Ala kulli hal. Ya mudah-mudahan yang terbaik. Nanti juga akan ada pelajaran dari Luqman tentang bagaimana kalau kita ada musibah. Ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Slide 3. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, untuk slide kedua dulu aja biar melihat ayatnya. Bisa satu Ahmad, slide kedua. Oke. Kelihatan ya yang lain? Kelihatan enggak? Jangan suara saya berarti terlambat. Ada delay. Yang kedua aja dulu. Saya biar langsung ke ayatnya aja, nggak masalah. Nanti ini saya kirim aja. Yang slide 2 Ustaz Ahmad. Atasnya, sebelumnya. Yang lain sambil lihat ayat aja deh, nggak apa-apa. Sambil lihat Quran ya. Jadi di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmah." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman kebijaksanaan, hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu yang akan diterangkan satu halaman Quran ini, halaman 12 sampai 19, dan alhamdulillahnya di mushaf kita itu dia satu halaman lengkap sebelah kiri itu ya. Ayat 12 sampai 19. Jadi hikmahnya enggak hanya anishkurillah, enggak hanya itu. Walaupun itu yang paling awal disebut, tapi semua yang akan diajarkan itu adalah al-hikmah, kebijaksanaan. Luqman sendiri makanya dapat julukan Al-Hakim, the wise. Luqman sang bijaksana. Kata hikmah sendiri by the way itu adalah
nanti saya sebutkan di akhir soal ini, dia punya makna lain. Tapi saya rahasiain dulu sekarang biar nanti di akhir aja. Dia ada keunikan dari Luqman di mana Allah hubungkan ya, afiliasikan Luqman dengan hikmah, dengan wisdom. Dan wisdom ini, hikmah ini punya makna lain yang nanti kita akan lihat di akhir. Saya akan ungkapnya di akhir aja. Oke, hikmah yang pertama adalah tentang perintah anishkurlillah. Bersyukurlah kepada Allah. Ini bentuk pola anishkurlillah, perintah Luqman kepada anaknya. Kata Luqman, bersyukurlah wahai anakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi saya kalau tadi ngelihat sedikit di slide ketiga saya bawakan istilah syukrul mun'im. Syukrul mun'im, syukur berterima kasih, al-mun'im pemberi nikmat, bersyukur kepada pemberi nikmat. Ini konsep, salah satu konsep paling awal dibahas dalam dua ilmu, yaitu ilmu usul fiqh dan ilmu akidah. Jadi kalau kita belajar akidah, kita belajar usul fiqh, di antara yang paling awal disinggung adalah topik syukrul mun'im. Saya dalam kitab Qalaidul Kian, syukrul mun'im disebut di situ. Di awal, paling awal. Termasuk masalah paling awal. Kemudian di buku usul fiqh seperti misalnya Lubul Usul atau Mukhtasar At-Tahrir, juga syukrul mun'im dibahas di halaman-halaman awal. Konsepnya adalah orang yang ada orang tidak mengerjakan jangan bertempat untuk setiap sebenarnya kemudian terjadi sebenarnya semakin ya. Oke, udah kedengaran lagi suara saya? Bang, ada putus-putus, Sat. Oke, sekarang masih putus-putus? Ini lumayan. Tapi kadang-kadang bisa nyangkut-nyangkut gitu, Sat. Ini nggak tahu sinyal siapa yang nggak bagus, tapi kita lanjut dulu ya. Oke, putus-putus. Kalau saya nggak pakai wifi kali ini, saya pakai tethering. Oke, lanjut dulu. Jadi jangan geser, udah Ustaz Ahmad jangan geser, ya ayat-ayatnya aja, tenang. Nah, nanti bisa dibaca itu. Oke, jadi konsepnya namanya konsep syukrul apa tadi? Syukrul mun'im. Jadi kalau ada anak tumbuh tidak dengan pendidikan orang tuanya, ya anggaplah dia seperti kisah klasik terkenal anak tumbuh di hutan ya, jadi jungle boy. Maka dia ketika sudah bisa berpikir, dia akan mikir, siapa yang memberikan saya banyak kenikmatan ini? Siapa yang menciptakan saya? Siapa yang telah menyediakan banyak sekali fasilitas hidup buat saya? Kan gitu. Dan dia otomatis akan berupaya untuk berterima kasih kepada pemberi nikmat. Itu udah otomatis. Sudah satu hal yang logis dan satu hal yang otomatis. Istilah terkenal sudah menjadi fitrah manusia. Bahkan andai manusia pun tidak percaya Tuhan, andai dia tetap akan berterima kasih pada sesuatu lain selain Tuhan. Kita sering dengar ada orang yang punya keyakinan Tuhan nggak ada, yang ada adalah alam. Alam aja ini ada. Sehingga sering bilang apa-apa alam marah. Ya. Banget baca Tuhan tapi baca alam marah. Alam apa? Alam menunjukkan kehebatan dirinya. Alam. Berterima kasih pada alam. Pernah dengar nggak ungkapan-ungkapan seperti itu? Pernah dengar? Gimana? Pernah dengar? Pernah sih, Sat.
Belum pernah dengar? Ada orang kita berterima kasih kepada alam, kita takut alam marah. Pernah dengar? Enak ya? Ya, alhamdulillah. Itu disebut pahaman salah satu. Ya, pahaman namanya pantheism. Ya, pantheism tuh ya semesta mendukung kita. Tapi kayak berat gitu ngomong Allah mendukung Tuhan nih. Tuhan kayak kalau ngomong Allah, Tuhan gitu. Ini semesta alam marah, Allah menunjukkan kuasanya. Tambah parah putus-putusnya. Gimana yang lain? Tambah parah nggak? Sekarang sudah lumayan bagus Ustaz, dibandingkan tadi. Gitu ya. Sekarang Gitu ya. lumayan lancar. Oke. Mm-mm. Oke. Lanjut lagi kalau gitu. Nah, jadi saking itu udah menjadi fitrah manusia berterima kasih kepada pemberi nikmat. Jadi sampai kalaupun nggak bilang Tuhan nggak ada, tetap akan berterima kasih pada sesuatu yang lain. Bahkan ada yang benar-benar memuliakan tokoh-tokoh tertentu. Jadi dia nggak percaya Tuhan, tapi dia sangat berterima kasih, memuja atau meninggikan kedudukan tokoh-tokoh tertentu. Dan kita tahulah pada akhirnya sadar bahwa syukur itu wujudnya adalah kemudian ada cinta, tunduk, patuh, itu bentuk syukur. Nah, kita kalau ada orang tua bilang, kamu nggak tahu terima kasih, anaknya nggak nurut, kamu nggak tahu terima kasih. Ya, karena memang wujud terima kasih syukur adalah tunduk, cinta, patuh. Nah, itulah ibadah. Ibadah itu ibadah. Puncak dari ketundukan, puncak. Ya, kata Syaikhul Islam Taimiyah, kata Al-Qadhi Abu Ya'la dan lain-lain. Ghayatul khudu'. Puncak kepatuhan, ghayatul dzul, ghayatul inqiyad. Puncak kecintaan, ghayatul hub. Ya, makanya siapa yang enggak berterima kasih kepada pemberi nikmat yang sebenarnya, dia akan berterima kasih kepada false mun'im. False mun'im, bukan pemberi nikmat tapi disangka pemberi nikmat. Itu misalnya tadi pada berlebihan kepada manusia, berlebihan kepada alam, mengabaikan pencipta manusia dan pencipta alam. Nah, anak tadi itu akan tumbuh kan fitrah dia, mencari. Nah, tentu dia ketika menggunakan akal dengan baik dia akan sadar bahwa pencipta dia itu adalah bukan alam dan bukan manusia, sesuatu yang lain. Nah, disitulah kemudian pintu masuk tauhid. Makanya Al-Quranul Karim diawali dengan konsep syukur nggak? Iya apa enggak? Al-Quran diawali dengan syukur nggak? Ya Ustaz, benar. Dengan syukur. Lihat ayat pertama, kita bolehlah. Silakan mau milih pendapat mana. Mau ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, nggak masalah. Juga di situ Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengajak kita bersyukur pada Sang Pengasih, Sang Penyayang. Mau kita mulai dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim, lebih jelas lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan syukur. Gitu. Karena itulah pintu tauhid. Pintu orang kemudian dia tunduk, hampir selalu awalnya adalah rasa terima kasih. Jadi mencari siapa untuk. Gitu. Dan inilah mengajar kita pada anak. Anak kita ajari berterima kasih. Tapi penting juga untuk diingatkan bahwa kalau kita konteksnya berterima kasih kepada Sang Pemberi Nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka berterima kasih tersebut sebenarnya tidak berguna buat Allah. Berguna nggak buat Allah? Terima kasih kita, syukur kita berguna nggak buat Allah? Nggak berguna. Terus buat apa bersyukur? Terus buat siapa yang mendapatkan manfaat dari syukur? Kalau manusia bersyukur pada Allah, Allah nggak mendapat manfaat. Terus siapa yang mendapatkan manfaatnya? Ya, kita lagi Ustaz. Nah, anak kita jadi begitu. Jadi Luqmanic parenting itu diantara pemikiran yang beda dari banyak parenting kontemporer adalah parenting kontemporer itu kurang menghadirkan dimensi Tuhan. Bahkan di banyak keluarga lagi udah nggak dihadirkan itu. Ya. Sehingga bawaannya adalah menganggap bahwa semua tindakan kita itu faedahnya ya untuk orang lain. Sehingga kemudian anak terlatih ya, kalau seperti itu dia menganggap semuanya ini orang-orang nih dapat manfaat dari kebaikannya. Padahal ada yang tidak ambil manfaat dari kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala.
Dan menganggap juga takutnya bahwa kebaikan dia itu sebenarnya hanya untuk orang lain. Enggak. Manfaat kebaikan kita tuh juga bahkan boleh jadi nomor satu dirasakan diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita kufur, tidak bersyukur, maka kerugiannya kerugian kita. Allah nggak rugi. Maka Allah tutup ayat ini dengan fa innallaha ghaniyyun hamid. Lanjut ayat 13, ayat 5. Oke. Ayat 13. Dan ingatlah wa'id. Ingat ini, kaidahnya dalam tafsir, setiap wa'iz, maka takdirnya adalah, atau kata tersembunyi adalah wadhkur iz. Apa? Wadhkur iz. Ingatlah tatkala. Selalu tuh. Karena iz ini, begitu aja dia butuh amil. Apa? Dia, apaan tiba-tiba? Dan ketika. Tapi ingatlah ketika. Jadi biar jumlahnya sempurna. Oke, ingatlah ketika Luqman berkata, Luqman nama dari Quran. Dan ini istimewa menyebut Luqman sebagaimana ayat 12 tadi dengan nama, padahal Luqman kata Nabi SAW hadis riwayat Al-Bazzar tidak bukan nabi ya, atau Nabi SAW ditegaskan mengatakan la adri Luqman akana Luqmanu nabiyyan amla. Saya enggak tahu. Tapi memang para ulama kemudian mengatakan Luqman bukan nabi. Ya. Oke. Tapi disebut namanya di Al-Quran, dan ini walaupun bukan topik parenting kita, tapi satu hal yang buat kita itulah Islam ya, menghargai siapapun ya. Dari sejarah ini ketika dia bahkan bukan nabi, dia punya keistimewaan, akan diapresiasi. Seperti itu. Keistimewaan yang di atas rata-rata ya. Disebut namanya meskipun bukan. Bahkan Luqman ini Ibnu Abbas sebut beliau rasnya negroid. Itu juga terobosan lagi untuk pemikiran orang-orang waktu itu. Bahkan pemikiran hari ini pun sama. Yaitu menganggap bahwa ras negroid itu ras yang rendah. Bahkan ada menteri yang suka dihina fisiknya dikatakan evolusinya belum selesai. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh muslim mengatakan itu ya. Enggak boleh. Anda kalau tidak setuju kezaliman seorang menteri, seorang penguasa, Anda kritik dan nasihati sesuai dengan adab-adab Islam, dan berhenti pada kritik yang membangun, kritik terhadap kezaliman. Adapun Anda kemudian offset, main menghina fisik, mencemooh, membuat konten-konten yang melecehkan, maka itu Anda akan dihisab nanti di akhirat sebagaimana kata Ibnu Sirin. Allah akan menghisab Hajjaj atas kezaliman terhadap rakyat, dan akan menghisab rakyat atas kezaliman rakyat terhadap Hajjaj. Balik sini kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, dan dalam kondisi sedang memau'idhahi. Artinya ini momen-momen memang khusus, momen yang diambil kesempatan oleh Luqman spesial untuk mengajar anak, memberi mau'idhah. Dan harus ayah, penekanan di sini ayah, nanti ibu bisa mengambil analoginya. Ayah atau orang tua secara umum itu mesti punya momen-momen yang dia manfaatkan untuk menasihati anak. Dan itu momen yang kita pikir sederhana, tapi itu membekas dan bersejarah. Saya ulangi lagi. Momen-momen tersebut, momen ketika orang tua memanfaatkan satu momen untuk memberi mau'idhah, itu boleh jadi sederhana, singkat, tapi itu berkesan dan menyejarah. Ya, contoh, beritahu saya, kapan momen atau apa saja momen yang bisa diambil, dimanfaatkan orang tua untuk memberikan mau'idhah kepada anak. Misalnya apa? Ketika makan, Ustaz. Mantap, ketika makan. Makanya dalam mazhab Syafi'i makruh makan bersama tapi diam-diaman. Makruh, apalagi main HP sendiri-sendiri ya, masing-masing. Itu makruh. Tapi justru apa? Ngobrol. Gitu. Bahkan disunahkan bismillahnya dikencengin. Bismillah gitu. Biar membuka pembicaraan, bahasanya gitu. Dia enggak diam-diaman bismillah masing-masing, enggak, bismillah bareng-bareng. Yang maksud satu orang cukup, jadinya sunnah kifayah. Gitu. Terus ngobrol. Itu momen mau itu. Pertanyaan saya. Sekarang apakah sudah mulai diabaikan momen makan bersama ini? Ya benar, sudah sering diabaikan. Sudah semua sibuk masing-masing sambil
Saya tidak katakan HP, TV apa selalu otomatis haram, enggak. Tapi kalau kita bicara konteksnya sekarang, itu berarti membuat kita kehilangan momen menasihati. Dan momen menasihati itu momen yang memang khas dia, nggak bisa lama-lama. Dan kadang-kadang nggak bisa benar-benar disengaja gitu. Dia memang harus diambil di momennya. Ketika misalnya contoh lagi, beri saya contoh kedua. Contoh pertama, ketika sedang makan bersama. Umumnya itu ketika makan malam, karena makan pagi dan siang biasanya tidak setenang makan malam. Makan pagi kita butuh cepat-cepat berangkat kerja, berangkat sekolah. Makan siang mungkin bisa jadi masih di sekolah, masih di kantor. Tapi makan malam umumnya sudah sampai di rumah tenang, nah, maka itu lebih nyaman. Yang kedua, kapan lagi momen bisa dimanfaatkan untuk memberikan mau'izah? Ketika berkendara, Ustaz. Mantap, ketika berkendara. Makanya sangat penting orang tua itu sesekali menjemput anaknya. Penting. Ada saatnya usia-usia tertentu atau untuk perempuan misalnya, atau diperhitungkan, dipertimbangkan juga kondisi anak, kondisi perjalanan, berapa jauh dan sejenisnya, keamanan perjalanan, pergaulan ya. Tapi andai anak ini mau dilatih pulang berangkat sekolah sendiri, sesekali sempatkan menjemput. Kemudian ngobrol saat sedang berkendara. Tanya, gimana? Nah, itu anak akan cerita. Dengan cerita yang mungkin kalau duduk pas makan nggak keluar cerita. Apalagi kalau selain makan, dia enggak. Itu dimanfaatkan. Itu mungkin nggak akan, itu mungkin bentar itu. Kita bisa cuma nggak bisa banyak-banyak. Memang mau itu, kan kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim ya. Di antara cerdas seseorang itu nasihatnya pendek. Mau'idhah itu pendek. Ibnu Mas'ud dalam hadis Bukhari Muslim diminta mau'idhah banyak-banyak tiap hari. Ibnu Mas'ud menolak. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi pun mau'idhahnya kana yatakhawwaluna bil mau'idhati makhafata sa'amati alaina. Beliau Nabi aja jarang ngasih mau'idhah. Momen-momen aja. Nah, ini jangan disia-siakan. Dia anak akan cerita, ya. Saya pun masih ingat di benak saya. Banyak nasihat ayah saya itu saya ingat karena sedang naik sepeda. Waktu itu sepeda ayah saya belum punya motor waktu itu. Mudah-mudahan Allah jaga ayah saya. Dan digonceng naik sepeda. Ngobrol. Saya nggak lupa itu nasihat-nasihat di atas sepeda. Sampai sekarang. Contoh lagi adalah ketika anak bertanya. Nah, ketika anak bertanya, itu jangan disia-siakan. Jangan, kamu gitu nanya. Kamu tanya berat-berat banget. Jangan. Jawab. Dan sesekali kalau memang kita benar-benar nggak tahu sama sekali, kita juga ajari. Ayah nggak tahu, nak. Yuk kita tanya Ustadz. Ajari bagaimana mengatakan la adri. Tapi hal-hal yang kita tahu, kita bisa jawab semampunya, jawab. Atau kalau kita nggak tahu tapi ada di buku, ajak anak, yuk buka buku bareng. Nah, itu momen. Nah, itu penting ya. Wa huwa ya'idhuhu. Ya bunaya, manggil ya bunaya. Nah, ini ada konsep penting ya yang diajarkan para psikolog, dan Al-Quran ngajarin lebih dulu ya. Karena teori ini teori yang baru ada tahun 58 ya. John Bowlesby itu perkenalkan di tahun 58, beliau dari Cambridge. Perkenalkan bahwasanya kalau kita mau mengajari orang, mau mendidik orang, mendidik anak dalam hal ini, maka kita bangun dulu kedekatan emosional. Kita bangun apa? Kedekatan emosional. Salah satu caranya dengan memanggil dengan panggilan yang lembut, yang terasa akrab. Dalam bahasa Arab, memanggil anak itu aslinya apa? Ya beni, benar ya? Ya beni, wahai anak. Kalau anak doang, ya ben. Ya bins, ya ben, ya bins. Kalau perempuan, ya bintu, ya benu. Wahai anak, tapi itu kurang. Naik lagi, ya beni, wahai anakku. Coba, siapa di sini angkat tangan yang manggil anaknya sesekali aja deh dengan wahai anakku? Ada nggak? Angkat tangan. Saya ikut angkat tangan. Alhamdulillah. Angkat tangan. Yang manggil anaknya kadang-kadang deh, wahai anakku. Anakku. Untuk ketika ngobrol. Anakku, anak Umi, anak Abi, anak Ayah. Ada nggak? Nah, tuh kan. Padahal Quran ngajarinnya apa? Alhamdulillah. Akan saya ruang angkat tangan. Ya kan begitu. Alhamdulillah. Nah, gitu. Terima kasih. Panggil anak. Nah, sebenarnya lebih naik lagi. Ya bunaya itu bukan ya beni, tapi apa? Di atasnya lagi. Ya bunaya itu bahasa Indonesianya apa ya? Wahai anandaku. Wah, aduh tinggi banget itu.
Wahai Anandaku. Oke lah kalau belum bisa, wahai Anandaku, atau pulang tiba-tiba habis pengajian ini besok pagi manggil wahai Anandaku. Ayah kenapa manggil wahai Anandaku? Nggak apa-apa lah. Tapi poinnya adalah yang penting kita manggil anak jangan panggil sembarangan. Umpama namanya bagus ya. Tapi dipanggil panggilan yang nggak bagus. Ada nggak orang begitu? Ada. Namanya Zulkifli. Dia manggilnya apa? Pli, Pli. Sini Pli. Pli, Pli. Kamu mah. Ada orang tua begitu? Ada. Anaknya panggil jelek. Panggilan cadel, panggilannya. Yang anak tuh malu kalau dipanggil gitu di sekolah sama orang tuanya. Saya ingat teman-teman saya tuh malu, dia bilang, malu kalau ada orang tua. Kenapa? Saya pasti dipanggil dengan panggilan nama kecil. Nah, jangan. Panggil dengan panggilan yang dia senengin. Lagi momen-momen memberi nasihat. Panggil. Dengan panggilan yang dia senengin. Jangan lagi panggilan waktu cadel. Apalagi panggilan cuma tong. Wah. Apa lagi? Tong tuh Sunda kali ya? Apa lagi? Bocah. Nah, ada tuh kayak gitu tuh. Astagfirullah. Jangan, ya. Lanjut. Jangan syirik lah, tusyrik billah. Di sini ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, dalam Al-Quran itu orang tua mengatakan tidak dan jangan kepada anak. Jadi ajaran sebagian orang yang itu sebenarnya enggak, kata Ustaz Fauzil Awim, itu enggak terbukti juga, enggak dari riset psikologi juga. Jangan mengatakan tidak, gitu ya. Lagi pula kalau mau dicek sebenarnya yang nggak bagus itu kalau melarang aja tanpa menjelaskan reason, tanpa menjelaskan alasan hikmahnya apa, kenapa dilarang. Di Quran itu larangan-larangan ada hikmahnya. Misal di sini, la tusyrik billah. Ada nggak alasannya? Ada alasannya nggak? Jangan berbuat syirik, jangan sekutukan Allah. Ada alasannya? Disebutin nggak setelahnya? Ada. Inna syirka la dzulmun adzim. Itu taklil tuh. Inna di sini, inna setelah larangan tuh taklil. Reason. Karena syirik itu kezaliman besar. Allah yang tadi kan pembahasan syukrul mun'im di ayat 12. Allah yang memberi nikmat, kok kita malah bersyukurnya mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Juga di sini pelajaran yang kedua adalah bahwa kita mendidik anak di usia-usia pendidikan seperti Luqman ini, itu dahulukan yang paling prioritas. Dari semua prioritas pendidikan, apa yang paling prioritas? Jawab, apa yang paling prioritas? Pendidikan apa? Pendidikan apa? Silakan jawab. Apa yang paling prioritas? Tauhid. Tauhid, betul. Akidah. Kita ajari. Setiap anak ini dapat nikmat. Tanya dari siapa yang memberi nikmat ini. Harus jawabannya di Allah. Kalau anaknya udah mulai lupa Allah, lupa bersyukur, diingatkan. Allah. Lanjut ayat 14. Karena tauhid itu fondasi dakwah para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 14, dan ini masih perkataan Luqman. Wawas, cuma Allah kadang membahasakan kata-kata tegas, Luqman kadang-kadang mengungkapkan dengan kutipan tidak langsung. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayki ilayhil masir. Luqman mengatakan kepada anaknya, ibu kamu nih, ini kutipan tidak langsung kali ini. Ibu kamu nih udah capek mengandung dan seterusnya. Kita tahu artinya. Masya Allah, saya ingat ketika simposium di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI tahun 2017, saya termasuk salah satu yang termasuk speaker lah di acara tersebut. Ustaz Dr. Rayhanul Bahrain juga termasuk waktu itu. Dan Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat itu bawakan ayat ini. Masya Allah, tabarakallah. Tunggu kata beliau, ini ayat mendahului ilmu kesehatan yang menyebutkan 1000 hari emas pertama. Itu 9 bulan di kehamilan, 9 bulan 10 hari, dan 2 tahun masa penyusuan. Ini dia. Pelajarannya adalah yang paling mengena
menasihati untuk berbakti kepada ibu adalah ayah. Itu yang paling mengena. Jadi jangan berbakti pada ibu, yang nyuruh ibu sendiri, ya itu bagus, nggak apa-apa juga. Cuma kurang ideal. Karena kan kayak merasa mau dihormati gitu. Kamu bakti sama ibu ya, ibu udah mengandung kamu ya. Oke, tapi nggak ideal. Yang ideal gimana? Siapa yang ngingetin? Siapa yang ngingetin? Anak lagi nakal, lagi apa, membangkang, durhaka. Yang ngingetin itu siapa? Enaknya tuh. Ibu apa ayah? Ayahnya. Ayah. Nah, kamu gimana, nak? Ibu kamu, nak. Nah, kan dan ayah juga menunjukkan penghormatan kepada ibu. Ayahnya suka maki-maki ibunya. Gimana? Ayahnya zolim terhadap ibunya, mukul ibu apa. Yang anak juga belajar. Hati-hati, naudzubillah. Jadi adalah penting ya. Nah, terlepaslah ya, mau gimana cara menghormati itu kan teknis ya. Masing-masing itu ada caranya sendiri selama mubah, tidak melanggar syariat. Al-aslu fil asyai libah. Tapi itu juga bahwa syukur kepada Allah yang dibahas di awal, syukrul mun'im tadi ya, anishkurli, itu enggak sempurna kalau tidak dilengkapi dengan bersyukur juga, berterima kasih kepada orang tua atau kepada pemberi nikmat, kepada wasilah nikmat sampai kepada kita. Ada hadis terkenal riwayat Tirmidzi, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Belum bersyukur kepada Allah yang belum bersyukur kepada manusia. Jadi anak juga sadar tetap meskipun pemberi nikmat Allah, tapi dia berterima kasih pada guru, berterima kasih pada orang tua, berterima kasih pada teman-temannya, pada abang-abang driver paket, abang-abang jemputan, penjaga sekolah, dia belanja beli somai, terima kasih pada abang somai. Coba anak-anak sekarang udah mulai berkurang tuh, terima kasih kepada abang somai, ya gak? Abang cimol, abang paket, kurang. Kita harus ingetin, kamu harus berterima kasih. Kalau dia bilang, lah kan ayah ngajarin, yang memberi nikmat Allah. Betul, Allah memberi nikmat dengan sebab. Nah, perantara ini kita juga terima kasih pada dia. Sesuai dengan hadis tadi. Terus ayat 15 memberikan batasan. Bakti orang tua itu adalah satu hal yang wajib, namun tetap dia ada batasan. Apa batasannya? Dan itu ajaib. Dalam Islam, semua hal yang wajib itu ada batasan. Ya, semua yang wajib itu ada batasan. Batasannya kadang clear, jelas, kadang-kadang kurang, sehingga kita beristihad, kadang-kadang ketat, kadang-kadang agak longgar, tapi selalu dalam Islam itu untuk taat aja itu ada aturan, ada rule-nya, nggak sembarangan ya. Termasuk ketika kita mau mengamalkan birrul walidain. Di antara batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan taat kepada Allah. Sehingga kalau orang tua malah menyuruh, bahkan memaksa, jahadaka, tuh jahada pada jahada. Jadi berjihad. Orang tua berjihad, bersungguh-sungguh supaya kamu syirik. Kalau tadi di awal dibilang jangan syirik. Jadi betapa kontrasnya. Ajaran para nabi, ajaran pertama kita didik, Luqman didik pada anaknya adalah jangan syirik. Atau Luqman, andai bapakmu nih yang melarang syirik. One day, suatu hari nyuruh syirik, bahkan nyuruh serius berjihad untuk kamu syirik, turutin bapakmu nggak? Turutin nggak? Enggak. Ibumu yang mengandungmu. Kalau maksamu syirik, turutin nggak? Enggak. Fala tutihuma. Tapi apa dijahatin? Enggak. Jangan nurut aja. Wa sahibuhuma fid dunya marfuh. Mantap nih. Ini indah banget. Hari ini kita sering kehilangan yang seperti ini. Ya, kita kalau disuruh kezoliman, kita kadang nurut zolimnya. Atau kita nggak nurut dan nggak hormat sama sekali. Padahal bisa dibagi dua. Kita nggak nurut kezolimannya, kita tetap hormat dalam selain kezoliman. Bisa. Tapi kadang kita mengambil dua titik ekstrim. Ayat 16. Terus 16. Balik lagi, ya bunaya. Panggilan ya bunaya berulang itu kalau dalam ilmu balaghah dia memberikan penekanan. Dalam hal ini penekanan cinta, penekanan kasih sayang. Wahai anandaku, ya bunaya. Dan Quran penuh dengan yang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai.
Luqman sekarang, Luqmanic parenting, salah satu konsep yang berbeda lagi. Jadi tadi udah kita sebutkan salah satu konsep yang berbeda dalam Luqman parenting dari banyak parenting kontemporer adalah apa tadi? Menghadirkan apa? Menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan. Perbedaan kedua di sini nih, ya. Yaitu Luqman Al-Hakim itu mengajarkan pengawasan diri, ya, self control, mengontrol diri sendiri. Dan ini tantangan hari ini. Bisa kita bilang semua larangan maksiat itu ujungnya adalah manfaat duniawinya minimal manfaat duniawinya salah satunya adalah melatih kita mengendalikan diri. Kita sering bilang, kok bisa ya pejabat korupsi, kok bisa ya udah punya istri cantik selingkuh, kok bisa ya, yang kurang self control. Kita kalau lihat orang kaya korupsi punya istri cantik selingkuh, itu berarti yang kurang self control. Kita mohon pada Allah bimbingan agar diberikan kekuatan. Nah di sini self controlnya adalah, atau bahasa lainnya adalah muraqabatullah. Karena pada akhirnya juga perbedaan ketiga Luqmanic parenting dengan parenting yang biasa umumnya orang lakukan adalah Luqman tuh mengajarkan bukan percaya diri titik, enggak, tapi percaya diri karena diri kita ini dibimbing Allah. Percaya diri karena diri kita dibimbing Allah. Nah, maka ketika kita muraqabatullah, jadi bukan merasa diri takwa sendiri, enggak, tapi diri kita takwa karena diawasi Allah. Dua hal yang berbeda. Satu, tidak berbuat dosa karena diri kita takwa. Kita ini takwa, kita nggak melakukan dosa. Satu. Yang kedua, tidak melakukan dosa meskipun sendiri karena Allah mengawasi. Coba kira-kira nih, mana yang lebih baik? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama dia ketika sendiri nggak bikin dosa karena kata dia, saya ini orang bertakwa, saya nggak melakukan dosa. Atau yang kedua, Allah mengawasi saya nggak bikin dosa. Nah, dua ini bagus, cuma secara umum ya. Tapi mana yang lebih bagus? Kedua, Ustaz. Kedua. Apa masalahnya pada yang pertama? Masalahnya yang pertama itu adalah satu, mengandalkan diri sendiri. Padahal nggak boleh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nggak boleh mengandalkan diri sendiri. Ya, titik. Bahkan bisa parah kalau benar-benar mengandalkan hanya diri sendiri. Wah, itu bahaya tuh, membahayakan akidah. Kata Al-Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah kan begitu. Ya. Wala ghina 'anillahi tarfata'in. Faman istaghna 'anillahi tarfata'in kana minal kafirin. Oh, ngeri juga. Nah. Yang kedua, yang pertama itu, saya ini orang baik. Kan suka banyak ajaran gitu. Mengajarkan anak itu, kamu anak baik, kamu nggak melakukan itu. Kamu akan anak baik. Pernah dengar nggak begitu? Anak baik nggak melakukan itu. Itu oke, nggak salah juga, nggak mutlak salah. Ada sisi benarnya, itu banyak sisi benarnya. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi adalah bukan kita mengandalkan kebaikan diri, tapi apa? Mengandalkan pengawasan Allah. Sama ketika kita berusaha juga, kita ajarkan memang kita percaya diri, ya kita betul. Tapi kita percaya diri karena diri kita ini didukung Allah. Jadi pada akhirnya percaya dukungan Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Dan ayat-ayat sejenis. Oke, di sini yang diajarkan Luqman dalam Luqmanic parenting adalah muraqabatullah. Seandainya ada perbuatan seberat biji sawi, diumpetin di batu, di langit, di bumi, Allah akan datang. Mungkin bahasa sekarang kalau di langit, di cloud, ada file disimpan di cloud, Allah akan tahu. Allah Maha Lembut, Maha Teliti. Sehingga anak, ya, bahkan meskipun orang tuanya enggak memberikan parental advisor atau sejenisnya, ya, parental control di HP-nya atau di tabletnya, dia akan sadar. Karena yang dia andalkan sebenarnya dan dia jadikan patokan utama adalah muraqabatullah. Dan inilah yang sebenarnya membedakan anak hasil didikan Luqmanic parenting dengan didikan yang lain. Didikan Luqmanic parenting, meskipun hukumnya lemah, penegakan hukumnya payah, tetap bertakwa enggak? Ya, tetap bertakwa. Tapi kalau enggak, maka jadinya adalah yang penting pengawasan orang aja. Selama enggak diawasi polisi, selama enggak ada yang menangkap, enggak ada CCTV, oke. Nah itu kita khawatir. Makanya kita juga harus banyak evaluasi diri, ya. Kalau kita melihat
kok bisa lulusan pesantren, kok bisa anak dari keluarga yang soleh. Nah, itu mungkin kurang ditanamkan soal ini. Ya, kita tanamkan ke anak, kamu jangan cuma takut ayah ibunda, tapi takutlah pada Allah. Allah ngawasin kamu, itu diulang-ulang seperti itu. Dengan tentu cari momennya yang tadi saya bilang ya, jangan repetitif berulang kali, bosan juga. Tapi ada momen-momen. Bisa anak ini bilang, "Mak, tadi temanku ada yang nyontek, Mah." Kita bilang ke dia, "Ah, itu dapat momen. Kamu jangan begitu ya. Allah mengawasi. Meskipun nggak tahu, ada yang tahu, kamu tetap aja Allah tahu. Mama lebih senang kamu nilai biasa-biasa aja. Asalkan kamu jujur. Daripada kamu nilai bagus tapi nyontek." Nah, yang seperti itu karena banyak anak-anak nyontek karena takut mamanya. Kalau nilai jelek, dihukum mamanya. Tapi kita ajari, yang penting bukan nilai jelek atau apa. Tapi takut lebih penting daripada nilai. Sekolah juga begitu, udah mulai goyah. Banyak sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang banyak concern terhadap isu Islam atau ajaran Islam. Bagus, alhamdulillah. Cuma kadang juga lemah soalan ini, sehingga kadang-kadang terjebak pada kenyataan. Ya oke lah. Mungkin itu secara teknis nanti detailnya bisa dirinci bagaimana siasat menghadapinya, tapi jangan apa-apa menyerah pada kenyataan. Jangan apa-apa menyerah pada kenyataan. Ya, kalau itu mana dakwahnya kalau selalu menyerah pada kenyataan. Next. Kita sampai ayat 19 ya, 3 ayat lagi. Panggil lagi, ya bunaya, wahai anakku. Nah, ini yang tadi saya singgung bahwa perintah ibadah, larangan bermaksiat itu untuk mendukung apa? Kontrol diri. Misalnya sholat. Apa manfaat terbesar sholat? Di antaranya Allah sebutkan di Quran, lidzikri. Untuk mengingat. Nah, berarti untuk kontrol diri. Kita sholat, jangankan gerakan tubuh. Ya. Kita kontrol gerakan tubuh. Kita juga kontrol pikiran kita loh. Kita kontrol mulut kita loh. Luar biasa tuh. Orang sekarang kadang mencari lain-lain ya. Yang sebenarnya di sholat lebih baik. Jauh lebih baik. Bahkan bisa jadi di selain sholat itu adalah buruk. Misalnya meditasi dengan cara-cara yang tidak Islami ya itu. Loh. Apa yang ada di situ kalau memang itu kebaikan, ada di sholat, ada di zikir, ada di i'tikaf. Terus anak kita didik, jangan cuma, ini Luqman penting lainnya adalah menggabungkan antara hubungan horizontal dengan hubungan vertikal, mungkin bahasa kita begitu, horizontal dengan vertikal. Jadi jangan cuma soleh sendiri nak, karena ada anak itu, yang penting aku baik, tapi dia nggak mau melarang teman, biarin teman, enggak, amar ma'ruf nahi munkar. Pasti dia, nanti aku dihina mah, diledek, wasbir ala ma asobak. Kalau anak kita didik menjadi orang yang peduli lingkungan, peduli keburukan yang ada di sekitarnya, oke, maka kita telah menyediakan kader hebat nih untuk bangsa. Ya nggak? Coba masalah bangsa ini seringkali berujungnya atau titik mentoknya tuh dia orang nahi mungkar. Kita uang banyak, anggaran, masya Allah, tabarakallah, kecerdasan ada, sumber daya alam, sumber manusia bisa dibilang bagus, tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar nggak hidup, ya kayak sia-sia semua itu. Akhirnya banyak korupsi, banyak. Coba pemberian izin usaha yang nggak benar sampai hutan ditebangi secara tidak bertanggung jawab, itu kan tidak nahi mungkar berarti. Itu tidak nahi mungkar. Dan kalau ada yang tahu tapi membiarkan juga tidak nahi mungkar. Begitu, sehingga menyebabkan kerusakan alam, banjir dan seterusnya. Kemudian Luqman selalu inna dzalika. Jadi selalu berikan reason. Nah, itu perbedaan ke-5 berarti ya. Luqman parenting dengan yang biasa adalah Luqman parenting menggabungkan antara perintah syariat dengan logika. Harus gitu. Anak itu nggak cukup dikasih, Allah berfirman, Rasul bersabda, itu betul. Tapi anak itu memang dia pengen tahu kritis. Maka kita selalu berikan argumen logikanya, rasionya. Padukan. Luqman parenting bukan ayah yang pokoknya Quran bilang, pokoknya hadis bilang, enggak gitu. Tapi dibalut hadis dan ayat itu dengan sajian-sajian yang logis. Ya, jangan nyontek. Contoh kita memberikan apa? Jangan bilang itu haram, titik. Enggak. Menyontek berarti kamu melatih dirimu bodoh, tidak belajar. Berarti kamu menipu guru. Ya, ada penjelasan logisnya. Dan seterusnya. Membuang sama sembarangan, nanti kamu berarti merusak alam. Kamu membuat banjir. Ayat 18 dan 19 ini bicara tentang etika. Orang sekarang bilang attitude. Ya, attitude. Jadi kalau menurut parenting itu menggabungkan dua hal, value dan attitude. Ada nilai, next slide Ustaz, ayat 18 dan 19. Nilai, ya,
nilai, yaitu nilai tauhid, nilai syukur, nilai muraqabatullah, tapi juga ada attitude. Karena kalau kita cuma ajarkan nilai tanpa dihubungkan dengan sikap, kosong kayak tauhid tapi apa bentuk nyatanya? Peduli tapi nggak diajarin infak. Atau diajari attitude tapi nggak diajari value. Akhirnya attitude yang hampa, kosong. Dia baris-baris aja ketika ngantri. Attitude-nya bagus. Tapi apa? Value-nya apa? Atas dasar apa kita tertib ketika mengantri? Kita ajari itu apa misalnya? Keadilan, memberikan hak kepada orang yang lebih dulu. Keadilan. Semua berhak. Anda datang terlambat, Anda belakang, Anda duluan, Anda depan. Nilai keadilan, value. Jadi ada nilai, ada sikap. Sikap ada nilai. Dipadu. Jangan nilai-nilai aja sehingga tahu keadilan tapi nggak menerapkan keadilan. Atau attitude sikap aja tapi value-nya kosong sehingga hampa. Dan itu banyak peradaban banyak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Di sini sikap yang mau diajarkan adalah kesopanan. Biasanya orang kalau udah soleh, baik, itu cenderung ketika ngeliat sekelilingnya, parah, jelek. Itu dia pongah, dia meremehkan. Nah, anak tuh sering begitu. Anak kita, kalau anak udah pintar, itu cenderung dia sombong meremehkan anak lain. Apalagi kalau orang tuanya suka motivasi, bagus. Jadi dia kuat keberaniannya, PD-nya, tapi jadinya kalau nggak diredam juga dia bisa sombong. Kan diingatkan di sini. Jangan kamu sombong, wala tasair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu dari orang lain karena sombong. Jangan berjalan dengan pongah. Gitu. Allah nggak suka yang begitu. Jalan dengan tenang, dengan sopan. Hari ini penting juga ketika lewat di depan orang tua, guru apa. Itu teknis lah. Dan selama tidak disertai dengan hal-hal yang gulu, maka kesopanan adalah kesopanan diajarkan Islam. Ya. Waktu mensotik suara dipelankan ketika ini udah mulai hilang juga, anak-anak membentak orang tua, teriak pada orang tua. Padahal lembut berkata-kata itu ajaran banyak budaya-budaya di Indonesia dulu ya sebenarnya. Hari ini berkata-kata kasar, nyebut nama binatang, udah jadi kayak bahasa biasa. Nggak boleh. Dan itu efeknya nanti adalah untuk bangsa kita juga di masa depan. Bayangkan kalau ada pejabat negara nanti di masa depan, pidato ngomong kasar. Apa keluar kasar-kasar. Bahaya itu. Bikin heboh masyarakat. Ya. Bikin jauh investor jadi menjauh. Kata-kata kasar, bayangin gimana investor gimana mau tertarik investasi di negara kita. Pejabat-pejabat berkata-kata kasar ketika berbicara di pidato. Repot. Inang kalau aswati rasul. Jadi jangankan kata-katanya, volumenya diatur. Demikian barangkali bisa kita kaji, ada waktu yang tersisa. Ini penutup yang tadi saya janjikan. Jadi Luqman Al-Hakim ini pendapat banyak ulama di antara Syekhul Islam Taimiyah itu adalah di antara muridnya atau umatnya Nabi Sulaiman. Umatnya Nabi Sulaiman. Dan beliau gurunya gurunya Pitagoras. Pitagoras gurunya Sokrates, Sokrates gurunya Plato, Plato gurunya Aristotle. Saya nggak katakan bahwa nama-nama ini semuanya orang soleh, Plato, Aristotle. Tapi setidaknya kalau ada yang baik dari orang-orang ini, itu diantara serpihan-serpihan kebijaksanaan hikmah. Dan salah satu padanan hikmah adalah filsafat. Kebijaksanaan sering. Dan itulah filsafat, akar katanya adalah cinta kebijaksanaan. Filosofia. Filo cinta. Sofia kebijaksanaan. Hikmah. Tentu kita tahulah pada akhirnya banyak hal-hal yang tidak betul di atas namakan filsafat. Tapi sebagaimana kata Syekhul Islam, tidak semuanya batil. Menganggap semuanya batil adalah satu hal yang tidak menunjukkan yang bersangkutan tidak tahu filsafat itu. Dan kalau memang ada yang baik, maka itulah sudah ada dalam ajaran Islam. Tinggal kemudian diungkapkan. Itu disebutkan Syekhul Islam Taimiyah bahwa dan beliau menyebut ini dalam konteks persetujuan. Setidaknya menganggap ini yang paling kuat dari latar belakang Luqman Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Wallahu nisab. Ya, mungkin kita bisa buka sesi diskusi sampai 21.15 aja kali ya. Silakan. Baik, Ustaz. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Di sini sudah jam 11 karena ini waktu timur. Beberapa Maaf ya. Beberapa Ustaz dari timur juga hadir, Ustaz. Silakan. Ya, maaf. Yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Ana Usman, Ustaz, sama dari timur juga kita ini. Silakan. Masya Allah.
Ustaz, ini kita mau tanya terkait tentang sistem pendidikan modern itu kan seringkali itu fokusnya pada pencapaian akademik yang tinggi ya. Ya. Itu kalau yang pernah kita dapati juga dulu, bahwasannya itu kan kalau seandainya kita terus tekankan bisa kemungkinan nanti menyebabkan stres, kecemasan juga pada anak-anak. Nah, untuk menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan kebutuhan emosional dan psikologis anak itu gimana konsep dari Luqmanul Hakim itu parentingnya menghandle itu semua, Ustaz? Syukran, Ustaz. Baik, jadi masalah nilai ya. Kalau kita lihat tadi, Luqman Al-Hakim, beliau tidak menyinggung soalan nilai dalam artian ponten, skor, angka di atas kertas ya. Tapi nilai yang tadi disebutkan adalah value ya, nilai kejujuran, keadilan, dan sejenisnya. Nilai itu. Jadi jangan disalahpahami nilai. Tapi apakah nilai-nilai angka-angka di atas kertas itu selalu negatif, selalu diabaikan? Enggak. Nah, problemnya adalah mana yang kita dahulukan? Kita mau anak yang nilai 100 tapi nyontek atau nilainya 70 tapi jujur? Indonesia lebih butuh yang mana coba? Menurut Ustadz Ismail, Indonesia lebih butuh yang mana? Kita bicara Indonesia dulu deh. Gimana? Lebih butuh mana Indonesia? Nilai 70 jujur apa nilai 100 nyontek? Harusnya yang pertama, Ustaz. Harusnya yang pertama kita lebih butuh itu. Nah, jadi tentu kita pada akhirnya akan bilang ya kita butuhnya nilai 100 jujur. Jelas, oke. Berarti kita yang penting adalah seandainya dibenturkan. Nah, ini memang filsafat etika begitu atau pembahasan dalam dunia standar moral begitu. Kita membenturkan dua hal yang ekstrim ya. Jadi jika seandainya kita menjikakan, kita disuruh milih dua, nggak ada pilihan ketiga. Nilai 70 jujur, nilai 100 nyontek, itu. Di situ terbukti mana yang lebih kita prioritaskan. Nilai angka di atas kertas ataukah value moral yang ada di diri anak. Kalau jawabannya adalah oke, kita semua sepakat bahwa nilai kejujuran itu paling penting, oke, sip. Setelah itu tinggal kita tetap maintain, jaga nilai kejujuran ini sembari kita tingkatkan akademik. Nah, yang seperti ini hari ini tadi yang itu sebenarnya saya isyaratkan. Sekolah-sekolah Islam kayak sebenarnya maunya begitu. Cuma gimana persaingan? Ya nggak? Benar nggak Ustaz? Akreditasi apa segala madres kan gitu kan, mau nggak mau harus ada KKM Ustaz, nilai didongkrak dan seterusnya kan, wa akhwatuha. Benar ya? Itu ini yang sebenarnya kita harus sadar kalau kita terus terbawa arus, hanyut terbawa arus bahaya. Tapi kita bisa lah. Ya kayak layangan, tarik ulur. Gimana caranya? Ya udah, berikan tugas tambahan. Kayak andai kita mau nilai, kita apa adanya, nilai ujian, tapi komponennya kita buat sedemikian rupa. Sehingga meskipun nilai ujian yang 70, dan jujur ya, tapi dia di rapot tetap 90. Kenapa? Karena ada komponen nilai lain. Itu apa komponen nilainya? Misalnya, kita nilainya akhlak kita nilai. Ya nggak? Apalagi kita nilai, kita kehadiran. Ini disiplin. Kita kasih tugas tambahan. Betul nggak? Remedialnya kita jangan kasih soal lagi. Dibuat variasi tugas yang berkaitan dengan materi dan sejenisnya. Itu siasatnya seperti itu Ustaz Ismail. Jadi nilai tetap bagus, tapi kita nggak ngakalin, nggak menipu diri sendiri lah. Guru-guru nggak menipu diri sendiri. Atau menipu murid ya. Atau menipu orang tua murid. Bisa dimengerti mungkin arah pembicaraan saya oleh hadirin sekalian. Wabil khusus Ustadz Ibnu Ismail. Insyaallah. Gitu. Alhamdulillah ya. Tapi harus tegar. Itulah pembeda lembaga Islam dengan yang lain. Kalau sama aja sama-sama ngajar nilai, apa bedanya? Beda cuma bismillahirrahmanirrahim. Yang dong nggak ada bismillahnya, cuma begitu. Itu bagus, cuma ya kita mau lebih daripada itu. Diferensiasinya, nilai lebihnya. So, kita harus jaga. Maka saya hargai sekali pesantren-pesantren di Indonesia itu di masa lampau bahkan mundur beberapa tahun, bahkan sampai sekarang masih ada. Itu banyak yang nggak mau masuk sistem tersebut, banyak. Mendingan paket, mendingan ini masih ada nggak sekarang yang begitu? Masih Ustaz, masih banyak. Bahkan Masya Allah tabarakallah, akhirnya kementerian yang ngalah. Kasus pesantren-pesantren klasik tuh, akhirnya kementerian yang ngasih persamaan. Loh, jadi kementerian yang ngalah. Jadi bukan pesantren yang ngalah harus merubah sistem, enggak. Justru kementerian yang ngalah. Coba lihat, Kementerian Agama itu banyak ngalah terhadap banyak pondok pesantren. Coba perhatikan.
akreditasi dan ijazah segala macam yang ada di pesantren klasik. Gitu ya. Jadi kita harus teguh. Banyak sekarang lembaga-lembaga kutab misalnya contoh, itu sabar aja dia. Nggak masuk ke sistem yang kita sedang kritisi ini. Tentu namanya sistem manusiawi, banyak baik, ada juga yang kita kritisi. Sah-sah saja kan ijtihad. Kita tidak sedang khuruj ala waliul amr dan sejenisnya, enggak. Tapi kita kritisi. Dan boleh, negara tidak melarang pendidikan model begitu. Jadi nggak apa-apa dimanfaatkan oleh kutab atau pesantren klasik ya, untuk dia tidak masuk sistem, tapi maaf ya, tapi apa? Tetap bisa berjalan dengan jati dirinya sembari bisa juga lulusannya lanjut pendidikan tinggi dengan cara paket dan seterusnya. Itu bagus. Ya, bisa siasat seperti itu. Oke, wallahualam. Berikutnya silakan. Mungkin yang akhwat pertanyaan boleh chat. Kalau mau langsung Ana, Ustaz. boleh. Ya. Sebentar, akhwat dulu ada apa enggak akhwat? Nanti baru kita ke Ustaz Khalil. Boleh sekarang Ustaz tanya? Oke, silakan Ustaz Khalil kalau gitu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Mau tanya Ustaz mengenai apa namanya fenomena bullying sekarang itu kan yang emang semakin marak gitu ya. Nah, yang mau ana apa namanya minta saran dan mungkin apa solusinya gitu kan mengenai konsep bahwa kita harus marah karena Allah, berbuat baik karena Allah dan lain-lain kepada anak itu kan, gimana cara menyampaikannya gitu kan, analogika apa yang harus yang disampaikan agar masuk ke pikiran anak gitu kan, bahwa oh ini marah karena Allah, oh ini marah berbuat baik karena Allah dan lain-lain gitu. Mungkin dari sudut pandang orang dewasa kan mudah dipahami ya, tapi di sudut pandang anak-anak itu kadang harus dengan skill yang lumayan ada lah gitu Ustaz. Syukran. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Ustaz Khalil. Misalnya. Jadi soal bullying ada nggak tadi di ayat surat Al-Luqman ini, ada nggak soal bullying? Ada ya? Di mana kita bisa ambil pelajarannya? Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan ayat selanjutnya wa qasid fi mashika waghdud min sautik. Jadi kalau suara aja volumenya diatur, apalagi kata-katanya. Kesombongan dengan gimmick aja, memalingkan wajah nggak boleh, apalagi kesombongan yang diucapkan tegas. Jadi emang anak diajarkan dan tuh dilarang dibully, kan anak itu mudah meremehkannya, mudah menghina, tuh kayak kekanak-kanakan. Kalau orang dewasa masih begitu, kekanak-kanakan. Nah, tapi kita ajarkan dia marahnya karena Allah. Bagus. Dengan cara yang pertama, kita ajarkan bahwa membalas kezaliman dengan membela diri ketika dizolimi itu ajaran Allah. Jadi bukan berarti marah karena Allah, hanya boleh marah kalau syariat yang dicela. Syariat yang diintihak, yang dinodai. Enggak, keliru. Marah karena Allah bukan berarti kita terbatas pada marah yang itu, tapi juga kita berhak, tidak wajib, berhak marah ketika kita dihinakan. Gitu. Maka di ayat tentang kesabaran terhadap kezaliman itu ayat gini. Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya, di surat Asy-Syura. Balasan keburukan yang setimpal. Jadi anak diajarkan, oke, dia kalau misalnya dipukul, dia boleh membalas. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu karena apa? Nah, kalau dibilang, oh kamu berarti marahnya karena membela diri. Padahal saya enggak menghina syariat, saya memukul kamu. Kenapa kamu balas pukul? Dia bilang, kamu juga nak, kamu memukul karena menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Allah, yaitu Allah mensyariatkan, boleh, enggak harus. Boleh kita membalas kezaliman dengan kezaliman setimpal. Membela diri boleh. Ya. Dan banyak ayat seperti itu. Ya. Seperti misalnya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini ayat cakep banget. Ya, diizinkan
zulimu. Itu taklil tuh. Asalnya bukan marah karena Allah. Iya betul. Dengan menjalankan ayat ini dia marah karena Allah. Tapi taklil yang disebutkan nama Allah bi annahum zulimu. Dan tutup ayatnya adalah matab. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Yang manakala kita membalas kezaliman, Allah akan menolong kita. Anak juga kita ajarin begitu. Jadi nggak apa-apa kita bilang kepada dia, karena nggak bagus juga kita ajarkan anak selalu ngalah. Kalau dia mau Jamil, ngalah. Kalau dia pukul, biarin, nggak bagus. Ya nanti anak ini jadi kehilangan dignity-nya. Apa tuh dignity? Karomah insaniyahnya. Jadi dia kehormatan diri dia rela dihinakan. Padahal Islam nggak ngajarin itu. Islam ngajarin nggak kita membiarkan kita direndahkan? Enggak. Ya. Justru kita ketika berjihad membela harta kita, membela kehormatan kita, syahid enggak kalau mati? Man qatala duna malihi fahuwa syahid, man qatala duna irdihi fahuwa syahid. Tapi anak diajarkan bahwa nggak boleh lebih. Nah, inilah berarti marah tetap karena Allah. Karena ketika dia marah, dia tidak offside. Dipukul sekali, ya dia pukul sekali. Tapi kalau marah yang bukan karena Allah, dipukul sekali, dia pukul lebih parah. Nah, anak-anak ada yang sering begitu, membalas setimpal. Dihina, dia menghina balik, lebih parah lagi. Kita kalau dalam Islam kan boleh. Dihina, hina balik yang setimpal. Walaupun memang sulit mengukur setimpalnya, tapi jika seandainya bisa diukur, diperkenankan. Dan diajarkan juga, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau maafin lebih bagus. Tapi jangan diwajibkan. Jangan kita wajibkan anak kita harus selalu memaafkan. Jangan. Ya, itu nggak cocok juga dengan bimbingan Quran, mengharuskan memaafkan. Ya. Dan juga nanti anak kehilangan apa tadi? Perasaan terhormat dia. Biarkan anak punya perasaan terhormat. Gitu. Anak punya penjagaan terhadap hartanya. Sehingga dia nanti tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Begitu, Ustaz Khalil. Ya. Saya sendiri pernah baca beberapa tulisan ulama soal ini, ya. Tentang bahwasanya penting juga mengajarkan untuk melindungi hak-hak kita. Kalau enggak ntar jadi contohnya misalnya Palestina dijajah, biarin aja. Ikhlas, mati syahid. Ya, jangan melawan. Apa begitu ajaran Islam? Demikian, wallahu a'lam. Terakhir mungkin kita sampai 2115 yang saya janjikan. Oke, saudara Gentian. Tentang pertanyaan membuli. Kalau dipukul-pukul juga, bagaimana cuma sebaliknya? Zalim karena rasa sakit tidak bisa diprediksi. Enggak bisa. Dia ngukur. Maka kita ajar kepada anak kita, kamu kira-kira sakit apa? Kamu pukul dengan yang setimpal. Memang ini pada akhirnya saya tadi dikatakan agak sulit mengukur, tapi bisa diukur tetap. Dan titik amannya adalah kalau kita ragu atau anak ini ragu, maka dia turunin standar. Jadi mendingan membalas dengan yang kurang setimpal daripada kelebihan. Umpama dipukul dengan kekuatan tiga kekuatan, dibalas kalau 3 juga kan nggak apa-apa. Tapi kalau takutnya jadi 4 kan repot, zolim tuh. Maka mendingan dengan 2. Jadi dipukul 3 kekuatan, balas dengan 2 kekuatan. Gitu. Memang kan nggak impas, tapi lebih baik daripada dia naik offset jadi 3,5 atau 4. Menurut bisa dimengerti ya. Itu memang salah satu poin. Ya itu juga bahan diskusi. Bahkan saya sendiri secara praktek diskusi dengan anak gimana ngukur itu tuh. Nah, gitu. Dan kalau dia biasa dilatih tapak suci atau karate do atau sejenisnya, dia bisa ngukur. Maka penting juga anak dilatih olahraga. Rata-rata anak-anak yang tidak dilatih dengan olahraga saat kecilnya, dia nanti nggak cuma fisiknya yang payah, juga mentalnya. Kita bisa melihat Nabi SAW, para sahabat itu mengajarkan olahraga fisik sejak kecil. Ya, banyak hadis-hadis dan ayat-ayat soal itu. Di antara terkenal bahkan Ibnu Umar itu sudah bergulat sebelum beliau balik. Sebelum balik sudah bergulat. Ya, bahasa kita berarti dia ikutan tapak suci, ikutan karate. Wallahu a'lam. Saudara Danto, silakan. Masih ada waktu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Gini Ustaz, mohon pencerahannya sedikit Ustaz. Kita kan sebagai orang tua, apalagi kita bukan background dari dunia pondok pesantren gitu ya. Udah besar kita ini melihat
pendidikan yang ada sekarang, akhirnya kita cenderung memasukkan anak ke pesantren gitu. Dengan harapan anak itu seperti apa yang kita inginkan gitu. Bisa dia menekuni ilmu agama, kemudian dia bisa menyampaikannya kepada masyarakat, dan dia bisa memberikan contoh. Begitu harapannya kita secara pribadi, Ustaz. Kemudian pernah kita diskusi dengan kawan yang lain, dikatakan yang penting anak tuh bertakwa, kata gitu. Mau sekolah di mana, mau di mana, yang penting dia bertakwa. Itu satu poin. Kedua, ada juga mengatakan ilmu yang semakin mulia ilmu yang kita pelajari, akan semakin mulia juga nanti kitanya gitu, Ustaz. Kedudukan, pahala, ganjarannya gitu, Ustaz. Ya. Kalau kita belajar ilmu agama Allah, tentu kalau ilmu yang kita melek tentang Allah ya tentu lebih mulia lagi daripada ilmu-ilmu dunia yang lainnya gitu, Ustaz. Nah, maksud anak gini, Ustaz. Bagaimana kita memandang masalah ini, Ustaz? Terkadang orang-orang itu udah bertungkus lumus di dalam dunia agama, tetapi setelah itu tidak nampak faedahnya untuk umat sedikit pun gitu. Akhirnya maaf, terkadang kita melihat secara pribadi, aduh sayang ya, udah belajar ke sana dan ke sini, tapi mungkin untuk diri sendiri bisa dia, Ustaz, ya, bermanfaat gitu. Tapi untuk orang lain kok nggak muncul-muncul dia ke permukaan gitu. Oke, Nah, gitu, Ustaz. Masya Allah. Ya, ini kegelisahan yang luar biasa, penting sekali untuk dihadirkan. Artinya itu menetralisir lah, atau membuat mu'tadil apa ya? Mu'tadil itu balance, menyeimbangkan semangat untuk menyekolahkan anak di lembaga keislaman. Kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama mengajarkan ada penuntut ilmu, di antara ada penuntut ilmu syar'i adalah menguatkan skill duniawi juga atau dulu gitu. Jadi mana dulu terserah. Boleh skill duniawi dulu baru menuntut ilmu, atau bareng atau gimana, pokoknya jangan sampai nggak punya skill duniawi. Itu bisa dilihat misalnya di Ta'limul Muta'allimin. Ada yang udah pernah baca kitab tersebut, Ta'limul Muta'allimin? Syekh Zarnuji. Ada nggak pembahasan soal itu? Bahwasanya para ulama terdahulu mereka belajar dulu ilmu-ilmu dunia untuk mencari nafkah, terus baru serius belajar ilmu syar'i. Ada nggak? Ada. Baca lagi baik-baik. Baca baik. Tujuan apa? Untuk menjaga izah dia. Karena siapa yang emang kita menurut ilmu agama untuk kaya kan enggak? Tapi kan kita pada akhirnya butuh uang. Kita nggak mau dong mengkomersialisasikan agama. Saya nggak bicara hal haram karena rata-rata orang melihat itu kayak langsung selalu negatif. Padahal nggak juga. Banyak sisi-sisi itu yang halal. Boleh, nggak masalah. Ya. Tapi semua sepakat bahwa yang afdal adalah tidak. Titik sepakat. Oke, itu Syekh Zarnuji dan lain-lain ajarkan bahwa apa? Bahwa kita jangan abaikan skill-skill duniawi. Maka bagus juga misalnya kita punya anak, ya kita kuliahkan S1 jurusan yang bisa dapat duit. Benar-benar gitu, teknik, kedokteran, hukum, ekonomi apa. Dan sama diikut pesantren mahasiswa, atau nanti setelah itu dia masuk kampus keagamaan. Jadi dia dapat dua-duanya. Nah, itu yang saya pikir satu hal yang penting. Dan hari ini umat butuh itu. Umat butuh yang memadukan antara dia kemampuan dunianya tercukupi, dan di saat yang sama juga dia ilmu agamanya mantap. Ya. Itu yang justru sedang dibutuhkan umat hari ini. Memang nggak semua orang bisa menggabungkan dengan maksimal dua-duanya, tapi setidaknya jangan sampai salah satunya nol. Bisa difahami maksud saya ya? Jangan sampai salah satunya nol. Takutnya ilmu agamanya maksimal mentok, ilmu dunianya nol. Sehingga apa? Gimana nyari duitnya? Apa Islam ngajarin kita minta-minta? Enggak. Tidak. Kalau kita lihat di Indonesia, pesantren itu mengajarkan skill duniawi dari pesantren-pesantren klasik. Ngajarin bercocok tanam, ya enggak? Miara ikan, bener nggak? Ada nggak pesantren ngajarin miara ikan? Bercocok tanam. Ada, Ustaz. Jualan. Begitu, coba banyak. Masih pesantren sampai sekarang begitu. Nah, pesantren kita, lembaga pendidikan kita harus begitu juga. Ya, jangan cuma hafal Quran 30 juz, which is bagus, tapi juga apa skill duniawi yang bisa dia gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali tentu. Ini kegelisahan saya, kegelisahan banyak orang, mudah-mudahan menjadi solusi ya. Silakan ditutup, Ustaz Ahmad. Makasih banyak, mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Baik, jazakallah khairan Ustaz Fajri, dan jazakallah khairan kepada peserta yang lainnya. Ya, alhamdulillah kita telah selesai sesi pada hari ini. Di sini jam berapa ya? Jam 11.15 ya. Kalau di Indonesia Barat
jam 9 Ustaz ya. Insya Allah kita akan teruskan pengajian setiap Rabu. Insya Allah mau bertanya juga sudah terbatas. Wah, ada dari timur ini mau bertanya. Ya insya Allah mungkin Ustaz Fajri sibuk. Kita tutup ya, dan insya Allah nanti teman-teman yang di grup akan kita lanjutkan lagi pembicaraan lebih lanjut. Insya Allah di kesempatan yang lain. Nah itu Ustaz Nur Fajri bagi nomornya, silahkan di-save dulu. Baik, akhir kata kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ahmad dan lain-lain. Barakallahu fiik.